Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Tamara Arsa dari kelompok 5. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan kurikulum di Indonesia. Model pengembangan kurikulum di Indonesia ada dua jenis pengembangan kurikulum yang telah ada dan sedang ditempuh di Indonesia, yaitu yang pertama, model yang berorientasi pada tujuan atau goal orientation curriculum. Dan juga yang kedua, model kurikulum berbasis kompetisi atau kompetisi based kurikulum. Model pertama ini yaitu kurikulum yang berorientasi pada tujuan. Telah digunakan di Indonesia sudah sejak lama, yaitu sejak digunakan kurikulum formal di Indonesia ini sampai dengan tahun 2014 yang berlaku efektif sampai dengan tahun 2003. Jadi pertanyaan yang pertama-tama timbul dalam model ini adalah tujuan. Tujuan apakah yang ingin dicapai atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap? Apakah yang kita harapkan dimiliki siswa setelah menyelesaikan kurikulum? Sebagai jawaban terhadap pertanyaan pokok tersebut, kemudian dirumuskanlah tujuan-tujuan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Mulai dari tujuan pendidikan nasional sampai tujuan tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Atas dasar itulah selanjutnya ditetapkan pula pokok-pokok materi dan prosedur pelajaran yang kesemuanya diratakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Model kurikulum yang berorientasi pada tujuan ini memiliki juga kebaikan-kebaikan, antara lain yaitu yang pertama, tujuan yang ingin dicapai jelas bagi penyusun kurikulum. Yang kedua, tujuan-tujuan tersebut akan memberikan arah yang jelas di dalam menetapkan materi pelajaran, metode, jenis-jenis kegiatan, dan alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu tujuan-tujuan itu akan memberikan arah dalam melakukan penilaian terhadap proses dan hasil yang dicapai. Dan yang keempat yaitu hasil evaluasi yang berorientasi pada tujuan tersebut akan membantu pengembang kurikulum di dalam melakukan perbaikan yang diperlukan. Meningkatnya model ini banyak kelemahannya juga. Maka sejak tahun 2004, Indonesia menggunakan model kurikulum berbasis kompetisi. Jadi jika dilihat dari konsepnya, maka model kurikulum ini jauh lebih berat dan rumit jika dibandingkan dengan kurikulum yang berorientasi pada tujuan, karena kompetisi bukan sesuatu yang ingin dicapai, melainkan sesuatu yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jadi implikasinya adalah guru harus menggunakan multi-strategi pembelajaran dengan penekanan pada keterlibatan peserta didik secara aktif, kreatif, afektif, dan lingkungan yang dapat menarik minat peserta didik untuk belajar. Dan guru juga harus menggunakan model penilaian berbasis kelas dengan berbagai jenisnya untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetisi peserta didik. Jadi itulah penjelasan saya mengenai model pengembangan kurikulum di Indonesia. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.